Oke, kita mulai Bu Lili. Baik, Pak Agus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang, Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Agus. Semoga kabar Pak Agus juga baik. Iya. Eh, Bu Lili, Nggih. kira-kira kok sepertinya kelihatan murung sekali ya? Ada masalah apa ya Bu? Nggih, begini Pak Agus, saya boleh nggih ini cerita sedikit ke Pak Agus nggih, Silahkan nanti Bu, mohon silahkan. mohon masukannya nanti. Begini Pak Agus, jadi, memang saya ini baru beberapa hari ini berpikir nggih Pak Agus, ini tuh di kelas saya, ini ada, 2 anak yang masih, apa ini, kurang lancar membacanya. Jadi dia itu membacanya masih, kurang lancar begitu, Pak Agus. Apakah Bu Lili sudah mencari penyebabnya kira-kira seperti apa? Nggih, jadi, apa itu, kedua anak tersebut kurang lancar membaca, saya lihat-lihat ini kan kemarin ini ya Pak Agus ya, apa itu kemarin kan masa pandemi nggih Pak Agus nggih, Iya, jadi iya, jadi mereka itu kan, betul. kemarin pada saat kelas 1 itu kan, kemarin tidak masuk penuh, jadi, masuknya itu kan, hanya beberapa bulan. Jadi, apa ini, mereka ini masih pengenalan, apa itu, membacanya ini masih kurang. Kemudian juga, apa ini, saya lihat-lihat kok, dukungan dari orang tua ini juga, kurang Pak Agus. Nah, nanti saya di akhir percakapan Mhm. diskusi kita ini, nanti saya itu berharap saya itu mendapatkan solusi Pak Agus, apa itu, solusi supaya bagaimana 2 siswa saya ini nantinya bisa lancar dalam membaca, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ngaten Pak Agus, Baik. saya, harapannya di akhir ini nanti saya mendapatkan Betul solusi betul nih Pak betul. Agus, nggih. Iya, jadi nanti kita akan mendiskusikan bagaimana Nggih. bagaimana solusi dari masalah yang Bu Lili hadapi tadi. Nah, Ibu Lili, Nggih. Nggih. harapan lain dari diskusi kita kali ini apa ya? Iya, Dari masalahnya Bu Lili tadi kira-kira yang kesulitan membaca tadi itu kalau dari level 1 sampai 10 iya. kira-kira level Oh, berapa iya. Bu yang akan Ibu tingkatkan? Oh iya, kalau dari kemampuan membacanya anak-anak itu kan, indikator apa itu keberhasilan pembelajaran itu kan, ini ya Pak Agus ya, kalau, anak-anak bisa memahami pelajaran. Nah, bagaimana mereka akan bisa memahami pembelajaran kalau mereka membaca saja, masih kurang lancar. Nah, kalau saat ini saya rasa, mereka itu tingkat kemampuan membacanya soalnya masih, mengeja-mengeja itu Pak Agus. Jadi, Iya, berarti kemampuan membacanya itu nggih, masih di level level sekitar, berapa Bu? 5 mungkin 5. ya Pak. Nah Oke. iya dan, Berarti saya nggih, saya berharapnya nanti mereka itu bisa mhm, naik sampai level ya, setidaknya 9 nggih Bapak nggih, 9. 9 ngoten. Baik. Nggih. Jadi mendengar cerita Ibu tadi, pada saat ini Nggih. masih kesulitan belajar tentunya yang pada Nggih. saat membaca itu ada di level 5. Nggih. Bu Lili ingin menaikkan menjadi level 9 ya, kalau tidak salah tadi Nggih. seperti itu nggih. Nggih. Nah, Nggih. Nggih. dari beberapa metode pembelajaran yang sudah diterapkan Bu Lili itu, kira-kira Oh, apa nggih. saja Nggih. yang sudah diterapkan apa saja untuk itu rencananya bagaimana? Oh, nggih. Ini Pak, ini mungkin saya ini Pak, apa itu metode pembelajaran yang saya terapkan, ini, yang pertama itu saya
akan mempraktekkan ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, kemungkinan saya akan mengelompokkan dulu, Pak. Kemarin kan Ya, saya ini belum mengelompokkan anak-anak berdasarkan, kemampuan membacanya. Nah, ini saya rencananya ke depan itu saya akan, mengelompokkan anak-anak ini berdasarkan, kemampuan kemampuan membacanya. Untuk 2 anak ini, akan berada di level yang kemampuan membacanya masih kurang. Nah, kemudian selain itu saya juga akan, apa itu, menambahkan, apa itu, dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, kemudian saya juga akan menambahkan waktu belajar khusus untuk 2 anak ini. Jadi di akhir, pembelajaran saya akan, menambahkan waktu belajar untuk 2 anak ini. Saya juga rencananya ini akan, bekerja sama dengan orang tua, Pak Agus. Soalnya kan tidak bisa ya kita betul, bekerja betul. sendiri nggih Pak Agus nggih, kita Betul harus, sekali. apa itu, Betul, Bu. meminta, kerjasama dengan orang tua. Saya akan, bekerja sama dengan orang tua untuk membantu anak ini, berlatih membaca selain di rumah, tentunya juga selain di sekolah, tentunya juga di rumah, seperti itu Pak Oke. Agus. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, rencana-rencana ini saya rasa ini memang perlu ditambah ya, Bu, ya. Untuk yang Nggih. pertama, Ibu nanti harus bisa apa ya, menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, Oh, pembelajaran nggih nggih. diferensiasi ini Iya. nanti yang harus Ibu lakukan pertama kali adalah mendiagnostik dulu gaya belajarnya seperti apa. Jangan lupa itu, Bu. Oh, nggih. Nah, Iya iya. jadi nanti Iya, Pak Agus. dikelompokkan Nggih. berdasarkan gaya belajarnya seperti apa. Ada yang audio, kemudian ada yang Oh, kinestetik, nggih. atau ada yang Nggih audiovisual itu nggih. jangan sampai nanti apa pengelompokannya salah. Kemudian Oh, yang nggih nggih. kedua, mengenai tambahan waktu belajar ini bagus sekali ini. Nggih. Ini nanti Nggih. bisa dipraktekkan setelah jam pelajaran usai, 2 anak itu nanti diberikan tambahan waktu untuk belajar membaca. Iya iya, Terus jadi yang memang ketiga, nggih. Nggih. kerjasama dengan orang tua ini memang sangat diperlukan ya. Jadi ketika Nggih nggih. suatu program sekolah itu dilakukan, kita tidak bisa Nggih. lepas dari kerjasama, baik dari orang tua, dari siswa, bahkan nanti saya anjurkan ibu untuk menghadap ke kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan program Iya. ini ya. Iya iya, Kemudian jadi ibu juga nggih. harus harus ditambah lagi untuk literasi di perpustakaan atau ditambah Iya. lagi di pojok baca, sama Nggih nanti nggih. mungkin bisa dikasih tugas untuk merangkum atau membaca buku-buku cerita yang ada di rumah. Nah, Iya, jadi memang nggih, jadi memang rencana saya seperti itu, Pak mhm, Agus. Sebelum saya, apa itu, melaksanakan, rencana nggih, saya itu, saya akan, minta izin dulu dengan ibu kepala sekolah untuk melakukan, yang pertama pembimbingan kepada kedua anak itu, betul, betul. kemudian, saya juga akan, apa itu, Pak Agus, berkoordinasi dengan orang tua untuk meminta bantuan Iya, orang tua membimbing putra-putrinya mereka itu, di rumah. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya betul. yang ada di Nanti kelas 1. iya, Nggih Ibu nanti jangan melupakan nggih. juga ini, eee, informasi atau data keterangan dari guru kelas 1 ya, Bu, ya. Nanti Iya kita iya, nggih berikan waktu nggih untuk nggih. berdiskusi dengan guru kelas 1. Nah, saya akan Iya menambahkan, iya, Bu, rencana Ibu itu nggih misalnya nggih. ditambah lagi dengan kunjungan ke perpustakaan kota ya, nanti bisa saja. Salah satu untuk literasinya juga. Nah, Oh nggih, lalu iya Pak Agus, nggih. lalu kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu harapkan dari rencana-rencana tadi yang akan dilakukan oleh Ibu? Oh iya, komitmen yang saya harapkan itu yang pertama saya pastinya, tentunya saya mengharapkan ada dukungan nggih, ada Betul, dukungan. betul. Yang pertama dukungan dari kepala sekolah, saya diizinkan untuk bisa, melakukan pendampingan terhadap, kedua anak tersebut.
Kemudian saya juga, mengharapkan nantinya, kerjasama dengan wali murid ini rencananya ini saya akan, mulai melakukan pembimbingan kepada 2 anak ini, di awal September ini, Pak Agus. Jadi, Oke. ya harapan saya itu nanti di akhir, sebelum akhir semester ini harapan saya itu, kedua siswa saya itu sudah, lancar dalam membaca. Jadi, harapan saya itu, nanti saya di awal September ini sudah bisa, melaksanakan pembimbingan dengan, 2 anak ini. Saya akan menyiapkan media-media, yang membuat, kedua siswa saya ini, menarik untuk, berlatih membaca. Mungkin saya akan menyediakan kartu huruf, kemudian kartu kata, kemudian buku-buku Betul. mengeja itu yang masih sederhana mengeja 1 sampai 6 Iya, itu. iya. Jadi itu komitmen saya, Pak Agus. Wah, mantap sekali ya, Bu Lili, yang sudah direncanakan dari beberapa program kegiatan tadi, dari akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, menambahkan waktu untuk pembelajaran membaca dan menulis, terus kerjasama dan literasi, sama ditambah dengan menyiapkan media-media tadi. Ini Iya. sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan dari Bu Lili tadi bisa berjalan dengan lancar. Iya, Kira-kira terima kasih. bagaimana Nggih. perasaan Bu Lili setelah kita diskusi hari ini? Apakah sudah Iya. muncul gambaran? Iya iya, alhamdulillah ini saya merasa lega ngoten Pak Agus, setelah Iya, saya kemarin kan saya ini, gimana ini, solusinya. Nah tadi, setelah berdiskusi ini betul. dengan Pak Agus, saya mencurahkan apa yang Wah, ada di pikiran saya, iya, kemudian, tadi Pak Agus juga memberikan, penguatan-penguatan, tadi juga, memberikan saran-saran nggih Pak Agus, terima iya. kasih sekali dan harapan saya, semoga, apa yang saya harapkan, apa yang saya rencanakan ini nantinya bisa berjalan Pak Agus. Mohon mohon doanya nggih Pak Agus nggih, semoga nanti Siap, Bu, kedua nanti siswa saya ini bisa, iya, bisa, lancar dalam membaca sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan i baik, ngoten Pak betul, betul Agus. sekali, Bu. Ini sudah menjadi tugas saya untuk ya memberikan arahan atau bimbingan kepada Ibu ya, karena kita punya tanggung jawab untuk saling berbagi dan untuk memberikan sharing-sharing bersama untuk menghadapi Nggih. masalah-masalah yang ada di sekolah. Nggih. Nah, dari beberapa kegiatan program yang Bu Lili rencanakan tadi, tentunya nanti Nggih. Bu Lili harus segera menghubungi Ibu Kepala Sekolah ya. Nanti Nggih seperti nggih apa, dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan perencanaannya seperti apa. Nanti nggih untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu, alangkah baiknya nanti juga disampaikan juga kepada seluruh orang tua dan juga rekan guru, supaya yang nggih kita harapkan bisa bisa ini lebih lebih meningkat lagi, terutama pada saat pembelajaran di kelas dalam iya materi Pak Agus. membaca dan menulis ini. Nah, Iya iya Pak mungkin Agus. Jadi saya akan nggih menambahkan dari nggih beberapa kegiatan tadi, bisa jadi nanti Ibu bisa bekerja sama juga dengan perpustakaan sekolah. Mungkin dari anak-anak ini bisa diagendakan menjadi duta perpustakaan atau duta baca. Nah, ini oh mungkin iya iya akan iya. menarik anak-anak untuk bisa lebih gemar Oh dalam nggih. membaca. Iya iya, jadi, menarik sekali ini saran dari Pak Agus, Iya, jadi meningkatkan literasi membaca anak nggih, jadi saya betul, memang ini Pak, rencananya juga seperti itu. Saya, bekerja sama dengan petugas perpus untuk, meminjamkan, buku-buku kepada betul, anak-anak. betul. Jadi, Iya, kunjungan kunjungan perpustakaan ke kelas-kelas, ngaten Pak iya, Agus. Ini betul, terima betul. kasih Ini sekali ini iya, Pak nanti kan Agus. dengan perpustakaan yang ada di pojok baca masing-masing kelas ini kan nantinya anak-anak yang membaca ini kan akan menjadi lebih tertarik ya,
lebih tertarik Iya, oke, ketika nanti nggih nggih. belajar seperti itu. Nah, Iya. jadi intinya nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan Ibu kepala sekolah dan Iya, program-program Pak segera Agus. dijadwalkan, kemudian siapa Nggih. saja yang terlibat untuk segera dikomunikasikan, dan Iya, Pak semoga Agus. apa yang menjadi masalah Bu Lili hari ini, yang sudah disampaikan ke saya, semoga bisa segera teratasi dan nantinya anak-anak di sekolah kita bisa lebih baik lagi dalam belajar. Begitu Bu Lili. Amin amin. Terima kasih sekali Oke. Pak Agus. Mohon maaf Iya, sudah mengganggu iya. waktunya Pak Agus ini. Terima Iya, kasih saya sekali ini baru kosong kok untuk Bu, baru iya. masukan-masukannya. Oke, nggih. Matur Baru nuwun tidak ada sangat Pak Agus. kegiatan. Terima Nggih, kasih pokoknya sekali. semoga Oh, nggih. sukses untuk semuanya ke Iya. depan. Terima Ibu kasih Pak konsisten. Agus. Ya, terima kasih Pak Agus. Semoga, Ya. apa yang saya rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan Amin kedua amin siswa saya amin. tersebut bisa, kemampuan membacanya bisa baik di akhir semester Amin amin. ini. Sip. Nggih. Nggih. Semangat Bu Lili. Iya. Semangat. Terima kasih Pak Agus. Oke. Nggih.